Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya bil khabari ma'suri an nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa'tiu rahimakumullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل طيبين الطاهرين الراشدين ورض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Para rasul juga berwasiat kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para khatib juga berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Yang selalu dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah insyaallah kita akan selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah kita adalah istiqomah, mengapa susah. Fenomena yang terjadi pada saat ini di tengah kaum muslimin yang sekaligus menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang beribadah, giat beribadah, tetapi ibadahnya ini di momen-momen yang tertentu saja. Di waktu-waktu tertentu ibadahnya akan naik. Akan tetapi di lain waktu ibadah itu akan turun. Oleh karena itu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ada beberapa sebab mengapa orang beribadah itu kadang intensitasnya naik dan kadang intensitasnya turun. Ketika orang yang lemah imannya
Dan ketika ia bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang suka pergi ke masjid, maka ia akan ikut menjadi orang yang soleh. Lain lagi ketika di bulan Ramadan. Bagaimana kita lihat? Ada orang yang yakin, saya bulan ini akan menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kenapa? Di bulan Ramadan. Maka ibadahnya naik. Tetapi ketika selesai bulan Ramadan, ibadahnya akan turun. Kadang 1 bulan membuka Al-Quran juga enggak. Oleh karena itu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Tentu ini merupakan sebuah kemunduran bagi seorang kaum muslimin dan kebiasaan yang tidak patut untuk kita ikuti. Oleh karena itu salah seorang ulama mengatakan, Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau melihat fenomena yang seperti ini, maka beliau mengatakan di dalam sebuah perkataan, laisal mu'min may ya'mal yauman aw yaumain. Bukanlah seorang yang muslim, bukanlah orang muslim yang beribadah itu 1 atau 2 hari saja. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah engkau sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama menyebutkan bahwa maksud daripada al-yakin adalah kematian. Maknanya beribadahlah kamu sampai dengan ajal menjemputmu dan beristiqomahlah. Yakni melazimi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah al-yaqin. Inilah istiqomah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah merupakan harta yang paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al anhu hatta ahada ghairak. Qala kul amantu billah thumma istaqim. Yang artinya, ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak akan tanyakan kepada orang lain selain engkau. Beliau menjawab, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian wastaqim, dan istiqomahlah. Muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Banyak juga hadis lain yang menyatakan mengenai keistiqomahan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qal. Suatu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit. Wa in qal, walaupun sedikit, tetapi wa adwamuha, continue. Membaca Al-Quran sedikit, cukup 1 lembar, tetapi setiap hari. Membaca Al-Quran sekali membaca 1 juz, 3 bulan 4 bulan tidak buka Al-Quran. Maka walaupun sedikit, tetapi terus menerus. Kaum muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar ia dapat mencapai keistiqomahan. Agar ia bisa melazimi istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbaharui keimanan. Memperbaharui keimanan sangat dibutuhkan karena karakter keimanan itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah ketaatan, wa yankus bil maksiat, dan berkurang dalam maksiat. Dengan senantiasa untuk memperbaharui keimanan kita, seseorang akan mampu untuk meraih derajat istiqamah. Dan cara paling efektif untuk meningkatkan ketaatan kita adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang alim.
berkumpul dengan orang-orang yang arif, berkumpul dengan orang-orang majelis ilmu, agar kita mampu dan dapat untuk mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh di majelis-majelis ilmu, insya Allah kita dapat mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang yang saleh. Sebagaimana tidak asing di telinga kita sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khaliluh falyandur ahadakum man yukhalil, yang artinya seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Oleh karena itu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, bertemanlah dengan orang yang dapat mendukung keimanan saudara. Carilah teman-teman yang mau mengingatkan kepada kita ketika kita bermaksiat kepada Allah. Carilah sahabat ketika kita tidak melaksanakan salah satu perintah Allah, maka ditegur oleh teman kita. Ketika kita berbuat kemaksiatan, teman kita menegur, inilah sahabat kita. Inilah. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang yang bukan orang soleh, maka keimanan kita akan turun. Dan ibadah kita juga akan turun. Karena kita akan ikut dengan teman yang tidak soleh tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah membaca kisah-kisah orang yang saleh. Dengan membaca kitab-kitab, dengan membaca kisah-kisah orang yang saleh, maka keimanan kita akan kembali tumbuh. Kita akan mencontoh kepada orang-orang saleh tersebut. Baca banyak bacaan-bacaan digital yang saat ini, banyak film-film yang bisa membangkitkan keimanan kita untuk bertambah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalkan menonton film Umar bin Khattab. Ketika kita menonton film Umar bin Khattab, Masya Allah, kita akan seperti beliau, akan bertindak sebagaimana Umar bin Khattab yang luar biasa, Masya Allah. Maka inilah gunanya kita membaca kitab-kitab, membaca buku-buku mengenai cerita-cerita para sahabat Nabi. Maka insya Allah ketika kita akan membaca kitab-kitab atau kisah-kisah tersebut, keimanan kita bertambah, ibadah kita akan bertambah. Kemudian yang keempat, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar kita selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ada juga sebuah ayat yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini juga hadis, ini juga doa agar kita selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini kita berada di tahun 1442. Baru 1 bulan dia menginjak tahun baru Islam. Apakah di tahun baru Islam ini kita sudah merupakan sebuah perubahan dalam diri kita? Kalau kita memperingati 1 Muharram sampai sekarang tanggal 30 kalau tidak salah, sudah berubahkah kita? Sudah istiqomah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bermuahadah di bulan ini, ada yang berjanji dalam bulan ini, ya Allah di tahun ini aku tidak akan berbuat maksiat. Tinggal koreksi 30 hari kemarin. Sudahkah kita mengoreksi diri kita? Benar muahadah kita, janji kita kepada Allah untuk berbuat baik. Ada janji, saya tidak akan menyakiti tetangga. Mulai tahun 1442 Hijriah, saya tidak akan menyakiti tetangga. Saya tidak akan menzolimi tetangga. Apakah di tahun ini, yang 30 hari ini, sudahkah kita memperbaiki akhlak kita dengan tetangga? Maka untuk lebih kita beristiqomah, baik berakhlak kepada tetangga, baik berakhlak dengan saudara-saudara kita, mari istiqomah untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Sehingga nantinya kita akan bersama para sahabat dan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا والدنيا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة